Ya, kita mulai pelajaran kita. Terakhir bahwa Yahudi pecah menjadi 70, 71. Nasrani 72. Kaum muslimin di antara 73 kaum muslimin yang langsung masuk surga berapa? Satu. Yang 72 masuk neraka, tapi kekal apa tidak? Sekarang kita lanjutkan, antum yang bawa kitab, kita sampai hadis ke-5. Saya bacakan. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah alaihi salatu wassalam membikin garis. Beliau membikin garis di atas tanah. Menggambar garis di atas tanah. Dengan tangan beliau, biadik. Tsumma lalu beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus, yang akan sampai ke surga. Ada berapa jalan yang akan sampai ke surga? Cuman ada satu. Cuman ada satu. Dari sini, batillah orang yang mengatakan bahwa surga bisa ditempuh, dicapai dari jalan yang bermacam-macam. Ya. Ngikutin Nabi bisa masuk surga, tidak mengikuti Nabi asal baik juga bisa masuk surga. Betul? Salah. Salah. Karena ini berbicara tentang manhaj. Berbicara tentang ibadah mahdoh. Bukan berbicara tentang akhlak. Bukan berbicara tentang ghairu mahdoh. Ya. Kemarin sudah kita bahas. Ada akhlak-akhlak yang bagus yang oleh Nabi belum pernah dicontohkan. Apa misalnya? Rutin mengisikan pulsa ayahnya, ibunya, kakaknya, saudaranya. Pernah Nabi contohkan ngisi pulsa? Tentu belum pernah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tapi ini hak, ini akhlak yang bagus, ini sedekah. Karena apa? Karena ini bukan ibadah mahdoh. Kemarin kita sudah belajar. Apa itu mahdoh? Apa itu ghairu mahdoh? Insyaallah antum masih ingat untuk membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Ada berapa caranya? Ada berapa caranya? Iya, ada 3. Jangan sampai lupa. Ini modal besar. Modal besar antum. Agar antum bisa tahu, oh ini nggak boleh. Oh, ini boleh. Walaupun Nabi nggak contohkan. Oh, yang ini nggak boleh. Karena Nabi nggak contohkan. Ya, lihat saudara-saudara kita. Lihat saudara-saudara kita. Bahkan sebagiannya tokoh. Kalau apa-apa nyontoh Nabi, kalau apa-apa harus sama dengan Nabi, ini kita pakai pengeras suara bid'ah. Berarti dia nggak paham. Nggak paham antara apa? Antara mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Sampai dia mengatakan kalimat seperti itu. Ya, apa-apa harus nyontoh Nabi dan para sahabat. Kalau beda dari Rasul dan para sahabat, bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua sesat. Tempatnya di neraka. Kalau begitu, naik haji harus pakai unta dong. Pakai pesawat, pakai bus, bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka tidak paham. Membedakan antara, apa tadi?
Mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh naik kendaraan apa, itu mahdoh apa ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh bebas. Yang mahdoh apanya? Tawafnya. Apanya lagi? Sa'inya. Apalagi? Melempar jumrohnya. Mencium hajar aswadnya. Boleh mencium hajar aswad? Padahal tidak sedang tawaf? Boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Mencium hajar aswad harus ketika sedang tawaf. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan mencium hajar aswad di luar tawaf. Gitu. Maka beda dari Nabi, beda. Bahkan kemarin sudah kita bahas, mencium hajar aswad sambil mengecup, mengeluarkan bunyi kecupan. Bid'ah apa tidak? Bid'ah. Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Gitu ya. Adapun naik apa, bahkan kursi roda di zaman Nabi, insya Allah kan belum ada. Itu boleh. Karena itu masuk ghairu mahdoh. Nah, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita ke surga, ada berapa tadi? Ada satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak berbilang. Cuman ada satu. Yang mana? Yang dulu ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Apa yang tidak pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, itu bukan jalan menuju surga. Walaupun sholat. Walaupun puasa. Ya. Lahir hari Jumat Kliwon. Maka setiap Jumat Kliwon puasa. Kira-kira dari puasanya dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Para sahabat tidak pernah mencontohkan. Puasa di hari kelahiran masing-masing. Semuanya puasa di hari kelahiran Rasulullah, Senin dan Kamis. Kalau mau, tidak wajib. Ya, nggak ada riwayat Umar berpuasa Selasa Kamis. Kenapa? Karena Umar lahir hari Selasa. Utsman berpuasa Ahad Kamis. Karena Utsman lahir hari Ahad. Nggak ada seperti itu. Semuanya Senin Kamis, Senin Kamis. Seninnya hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Antum lahir tanggal 10 Syawal. Antum lahir tanggal 10 Syawal. Nah, pas tanggal 10 Syawal, antum sholat 2 rakaat. Antum sholat 2 rakaat. Karena hari lahir antum. Dengan niat bersyukur telah mendapatkan nikmat dari Allah, sukses dalam sekolah, belajar, berkarir. 10 Syawal sholat 2 rakaat. Kira-kira dari sholat 2 rakaat ini dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Karena tidak ada Rasul dan para sahabat mencontohkan sholat khusus di hari kelahiran. Dan begitu seterusnya. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di kanan kiri garis yang lurus itu Rasul bikin khutut. Bukan khat, tapi khutut. Apa? Jamak. Kalau khat, satu. Khutut, banyak. Jadi di kiri kanan garis yang lurus ini, Rasul membuat garis yang banyak. Tidak terhingga. Sambil beliau mengatakan hadhis subul. Kalau tadi sabil, ini subul. Sabil artinya jalan. Subul, jamak.
jalan-jalan yang banyak. Nah, tahulah antum dari sini, mana yang lebih banyak? Kebenaran apa kesesatan? Kesesatan lebih banyak dari kebenaran. Ya. Mana yang lebih banyak? Manusia. Yang masuk surga apa yang masuk neraka? Masuk neraka. Di Sahih Imam Muslim menyatakan bahwa setiap 1000 manusia ada berapa yang masuk neraka? Masih ingat? 999. Setiap 1000 manusia yang masuk surga cuma satu. 999 masuk neraka. Waliyatubillah. Dari sini antum jangan tergoda. Jangan pingin. Jangan tergiur menjadi kebanyakan orang. Jadilah yang sedikit. Oleh karena itu, salah satu nama Al-Firqatun Najiyah di awal sudah kita sebut, masih ingat? Satu kelompok di antara 73 kelompok itu, yang benar cuma berapa kemarin? Satu, namanya Al-Firqatun Najiyah. Apa lagi? At-Ta'ifatul Mansurah. Apa lagi? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa lagi? As-Salaf. As-Salaf. Apa lagi? Al-Ghuraba. Orang-orang aneh. Orang-orang asing. Orang-orang yang sedikit. Dan semakin ke sini, semakin sedikit. Ya. Kalau sahabat, jelas semuanya. Bukan mayoritas lagi, 100%. Tidak ada satupun sahabat pun yang Mu'tazilah. Tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang Mu'tazilah. Tidak ada satupun sahabat yang Syiah Rafidah. Tidak ada satupun sahabat yang Asy'ariyah. Tidak ada satupun sahabat yang Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah. Tidak ada. Seluruh sahabat Ahlus Sunnah. Tidak ada yang keluar dari Ahlus Sunnah. Rasul wafat. Rasul wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Bagaimana keadaan? Apakah sudah mulai ada syubhat, fitnah? Belum ada. Belum ada. Abu Bakar 2 tahun memimpin kaum muslimin, beliau wafat. Abu Bakar diganti oleh Umar. 10 tahun kira-kira Umar memimpin kaum muslimin. Ketika Umar memimpin kaum muslimin, sudah adakah syubhat? Belum ada. Syubhat mulai muncul, fitnah mulai muncul, aliran sesat mulai muncul setelah Umar terbunuh saat mengimami sholat subuh. Siapa yang membunuh beliau? Abu Lu'lu'. Muslim apa kafir? Kafir. Budak dia. Abu Lu'lu' ini budak. Budaknya siapa? Masih ingat? Mughirah bin Syu'bah. Budak dari Mughirah bin Syu'bah. Nah, ketika Umar wafat, muncul itu fitnah. Muncul itu syubhat. Dimulai dari zaman Utsman, lalu membesar di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadilah hari itu kaum muslimin, syubhat pertama, aliran sesat pertama, apa? Khawarij. Khawarij. Ini aliran sesat pertama. Oleh karena itu, ketika Umar terbunuh tadi, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, hari itu kaum muslimin pecah. Hari itu kaum muslimin pecah menjadi 2. Jadi ada 2 golongan kaum muslimin. Sebelum Umar terbunuh, 1. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Seluruh kaum muslimin Al-Firqatun Najiyah. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Utsman,
kaum muslimin pecah menjadi dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Iya, ahlu sunnah dan khawarij. Karena khawarij masih musyrik. Gitu. Ketika Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, nambah lagi. Nambah lagi. Setelah muncul khawarij, akhirnya setelah itu disusul oleh kelompok sesat kedua. Firqah dolal kedua. Apa? Qadari. Hari itu kaum muslimin pecah menjadi tiga. Ahlus sunnah, khawarij, qadariyah. Muncul lagi Rafidah, muncul lagi Jahmiyah, Jawariyah, Syariah, Maturidiyah, yang pada akhirnya menjadi 73. Maka orang atau tokoh yang mengatakan bahwa mari kita bersatu. Mari kita jangan berbeda-beda. Ya. Mari kita satu. Ya. Ini sia-sia. Sia-sia. Sebab orang yang mengajak seperti ini, jika berhasil, batal sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti ucapan Nabi omong kosong. Umatku akan pecah menjadi 73. Ternyata berkat perjuangan dakwah Syekh Fulan, kaum muslimin sedunia menjadi satu. Kan mustahil. Mosok sabda Nabi dikalahkan oleh Syekh Fulan. Maka tidak mungkin tidak, pasti pecah. Pasti menjadi 73. Oleh karena itu, jangan menyatukan kaum muslimin. Nggak mungkin bersatu. Yang penting, gimana caranya? Supaya kita masuk yang satu itu. Jangan masuk yang 72. Gitu. Bahwa 72 ini pasti ada? Pasti. Mustahil gagal. Tidak mungkin kaum muslimin akan kembali seperti zaman sahabat, tabi'in. Nggak mungkin. Ya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Setiap jalan yang digaris oleh Nabi yang banyak tadi, setiap jalan ada apanya? Ada setannya. Setiap jalan itu pasti ada setannya. Yad'u ilai, yang narik-narik manusia. Mari, masuk ke sini. Ayo. Oleh karena itu, aliran sesat, sesesat apapun, aliran sesat separah apapun, biasanya ada saja pengikutnya. Ya. Barangkali antum belum lahir, atau mungkin masih kecil, ketika ada di Jakarta ini, lulusan STM, ngaku Nabi. Lucu nggak? Lulusan STM, namanya Musadek, ngaku Nabi. Lucu nggak? Lucu kan? Tapi ada nggak yang ngikut? Ada. Saudara Rasulullah SAW. Ini bukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap aliran sesat itu pasti dibantu oleh setan. Maka selucu apapun, seaneh apapun, sesesat apapun, ada saja yang mengikuti. Ada kelompok sesat mengatakan sekarang masih periode Mekah, belum periode Madinah. Periode Mekah belum wajib sholat. Jadi sekarang ini belum wajib sholat. Aneh nggak? Aneh sekali. Ada nggak yang ngikutin? Ada? Banyak. Banyak di Indramayu itu. Yang beberapa bulan yang lalu sempat heboh. Kan mereka sesesat itu. Sholat belum wajib, puasa belum wajib. Gitu. Oh, aneh sekali ajarannya. Bahkan di saf pertama sholat berjamaah ada
ada wanitanya, ada ibu-ibunya. Kan aneh sekali. Tapi ada aja yang mengikuti. Sedangkan Rasulullah SAW ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, setiap jalan yang sesat itu ada setannya. Ya. Karena setan, iblis, tahu nggak mana yang hak, mana yang batil? Iblis tahu nggak mana yang hak, mana yang batil? Tahu. Kalau nggak tahu nanti dia salah goda. Ya. Satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah hanya Islam. Iblis tahu nggak tentang ini? Tahu. Tahu persis. Oleh karena itu yang digoda, yang dibikin was-was, yang dibikin ragu ketika ibadah, itu cuman orang Islam. Ya, kan banyak saudara-saudara kita kan sudah wudhu, sepertinya kencing, sepertinya kentut. Padahal enggak, itu godaan setan, was-was. Ya, udah takbir Allahu Akbar, diulang lagi takbir Allah, jangan-jangan enggak sah. Jangan-jangan enggak sah. Itu cuman Islam yang ada, kaum muslimin. Orang Buddha, Hindu, Konghucu enggak ada seperti itu. Ya. Orang Hindu sudah pasang sesaji, jangan-jangan enggak sah nih sesajinya. Ya, oh dia ragu-ragu, diulang lagi, diulang, enggak ada. Orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, ketika mereka beribadah syirik itu tenang, nyaman, bahagia. Kenapa? Karena nggak ditiup-tiup oleh iblis, nggak digoda oleh iblis. Yang ngapain digoda? Udah jelas-jelas pasti masuk neraka, ngapain digoda? Ya, maka iblis biarkan, bahkan ditiup-tiup supaya lebih semangat dalam ibadah. Orang batil beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin kadang terkena was-was, kadang ragu-ragu. Disinilah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan petunjuk kepada kita. Jika engkau sedang sholat, kemudian di duburmu ada yang bergerak-gerak seolah seperti kentut, maka jangan batalkan sholatmu sebelum muncul satu di antara dua. Apa? Bunyi kentut atau bau kentut. Ya. Kalau muncul baunya atau terdengar bunyinya, ya udah jelas. Ya. Antum jangan ragu, ya. Kentut apa enggak. Padahal udah jelas bau mana-mana. Ya jelas itu kentut. Ini bau enggak, bunyi enggak, tapi dubur bergerak. Itu setan, jangan dibatalkan. Ya. Sudah masuk? Bisa? Silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil